Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Haza di channel Untung Ditonton. Bagi yang baru nonton, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Dan semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Nah sob, kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Dendam Sang Iblis yang ditulis oleh Kak Azahra. Kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Waktu telah menunjukkan pukul 6 menjelang maghrib, dan sebuah mobil putih yang melaju menjauh dari daerah pantai dengan 2 siswi SMA dan 3 siswa SMA yang terlihat panik dengan kondisi mereka yang berlumuran darah. Guys, kita harus gimana? Tanya salah satu wanita yang duduk di kursi tengah dengan panik. Dan wah, suara teriakan yang terdengar dari mobil putih tersebut saat seorang wanita dengan seragam SMA yang berlumuran darah merayap dari atas mobil menuju kaca depan dan mengejutkan seluruh pelajar yang ada di dalam mobil tersebut, menyebabkan kecelakaan saat mobil putih tersebut menabrak pohon yang ada di pinggir jalan. Mobil tersebut mengeluarkan asap dan meledak dengan suara ledakan yang cukup kuat. Warga segera menuju ke tempat kejadian saat mendengar suara ledakan yang menyebabkan seluruh pelajar SMA itu mati terbakar. Salah seorang warga yang ada di tempat kejadian terdiam saat melihat seorang wanita berseragam sekolah yang berdiri di depan mobil dengan tubuh yang berlumuran darah dan rambut yang tampak berantakan. Pria itu mencoba mendekati wanita tersebut, tetapi ledakan mobil kembali terjadi dengan kepulan asap yang mulai muncul dengan siswi itu yang perlahan menghilang. Hari Kamis pukul 10 pagi di salah satu SMA yang ada di Yogyakarta. Kring! Suara bel sekolah yang berbunyi, seluruh siswa berhamburan keluar kelas, menuju kantin untuk menghabiskan waktu istirahat mereka bersama teman-teman mereka. Seorang wanita yang duduk sendiri di kantin seraya menghabiskan bakso yang tadi ia pesan. Kacamata berbentuk kotak poni yang menutupi dahi dan rambut yang diikat dengan warna kulit wajah putihnya yang tampak pucat tanpa riasan sedikit pun. "Kamea Vanya Jovita," teriak seorang wanita bernama Aileen Citrania yang mulai menghampiri Vanya bersama dengan teman-temannya, Davira, Zaki, dan Karel. Sorry," ucap Citra yang menumpahkan es teh milik Vanya dengan sengaja seraya tertawa kecil, diikuti oleh tawa teman-temannya. "Iya, nggak apa-apa kok," jawab Vanya yang mulai membersihkan tumpahan teh yang ada di lantai menggunakan tisu. "Au, sakit," rintih Vanya saat Davira menginjak tangan Vanya yang tengah membersihkan lantai dengan kuat. "Dasar lemah," ucap Zaki dengan kasar. Vanya berdiri seraya memegang tangannya dan membenarkan kacamata yang ia gunakan. "Kalian kenapa jahat sih?" tanya Vanya yang mulai meneteskan air mata. Disaksikan oleh para pelajar yang ada di kantin. Hari-hari yang selalu ia habiskan di SMA yang menyeramkan bagaikan neraka yang terus menyiksanya setiap saat. Apakah harus fisik menjadi penentu untuk kehidupan manusia? Fisik merupakan hal yang harus disyukuri, bukan hal yang harus dihina dan dijadikan sebagai bahan bullying. Vanya menangis seraya menatap dirinya di kaca yang terpasang di WC sekolah. Sejelek apa sih gue? Sampai gue harus ngerasain hal ini setiap hari. Tuhan, kesabaran bukan hal yang dapat diuji setiap saat. Gumam Vanya dalam tangisnya.
Fanya berjalan menyusuri jalanan yang tampak sepi, melihat ke arah jam tangan yang ia kenakan. Waktu telah menunjukkan pukul 7 malam. Fanya menghapus air matanya, menatap dirinya di layar handphone sebelum memasuki rumahnya. "Kok lo baru pulang jam segini?" tanya Naura saat Fanya membuka pintu. Naura Kalendra adalah sahabat Fanya. Dia cantik dan juga pintar. Rambut hitam panjang yang selalu ia ikat merupakan ciri dirinya. Fanya menghela nafas panjang seraya duduk dengan malas dan membenarkan kacamatanya. "Lo kenapa?" tanya Naura yang duduk di samping Fanya dengan segelas lemon tea yang ia letakkan di atas meja. "Nggak apa-apa," jawab Fanya singkat dan pergi menuju kamarnya. Brak! Suara pintu yang terdengar keras saat Fanya menutup dengan rasa kesal yang ia rasakan membuat Naura terkejut dan menumpahkan sedikit minumannya di celana yang ia kenakan. Rintikan air dari shower perlahan membasahi tubuh Fanya. Fanya memejamkan mata berharap bahwa hal yang tadi ia alami adalah mimpi. "Fanya, cepetan, gue mau boker," ujar Zailin yang mengetuk pintu kamar mandi dengan cepat. Fanya mengambil handuk yang tergantung di dinding kamar mandi dan mengenakannya. Seorang wanita cantik dengan keanggunan yang ia miliki kini tengah berdiri di hadapannya saat dia mulai membuka pintu kamar mandi. Dia adalah Zailin Ratnadita, sahabat Fanya yang menutupi kebodohannya dengan kecantikan yang ia punya. Fanya terdiam menatap dirinya di kaca. "Gue jelek," ucapnya dengan wajah datar. Seketika Naura dan Zailin terdiam dan meletakkan handphone mereka di atas kasur. "Tapi kita sayang," ujar Naura dan Zailin dengan kompak dan ceria, seraya memeluk Fanya. Malam mulai terasa sunyi. Keringat yang mulai keluar kini membasahi tubuhnya. "Gue di mana?" Sebuah pantai dengan pasir hitam yang kini ia tapaki. "Aduh!" Fanya terjatuh saat dirinya tersandung dan melihat ke samping. "Wah!" teriak Fanya yang terkejut saat melihat seorang wanita dengan darah yang menutupi wajahnya dan bau amis yang sangat menyengat. "Fanya, bangun!" ucap Naura yang menggoyangkan tubuh Fanya. Fanya membuka matanya dengan spontan. "Cuman mimpi," ucapnya yang menghapus keringat yang ada di dahinya. "Loh, mimpi apaan?" tanya Zailin yang bangun dan berusaha untuk membuka matanya meskipun masih mengantuk. Fanya hanya menggelengkan kepalanya memberi isyarat bahwa dia tidak apa-apa. Fanya kembali ke sekolahnya, tempat di mana ia merasa seperti disiksa tanpa ada perasaan belas kasihan sedikitpun untuknya. Hari itu kehidupan di sekolah Fanya terasa baik-baik saja. Semuanya berjalan dengan baik. Hingga waktu menunjukkan pukul 5 sore, waktunya pulang sekolah. Fanya berjalan menuju gerbang sekolah seraya menutup sleting tasnya. Bruk! Astaga! Fanya baru saja menabrak Zaki yang kini tengah berdiri di depannya bersama dengan Aileen, Davira, dan Carol. Maaf, ucap Fanya dengan terbata-bata. Fanya, lo santai aja kali, gak usah gemeter gitu, ucap Davira seraya merangkul Fanya. Fanya terdiam sejenak seraya menatap Davira yang kini tengah berdiri di sampingnya. "Kita cuma mau ngajakin lo weekend bareng," lanjut Karel. "Hah?" gumam Fanya yang terkejut. "Gue gak bisa," lanjutnya yang kembali menundukkan kepala. "Lo yakin gak mau?" ujar Aileen yang mengangkat wajah Fanya dengan sedikit kasar, seraya tersenyum licik. Enggak, iya gue mau kok ikut kalian," ucap Fanya yang terbata dan sedikit terpaksa. "Pinter," ucap Aileen yang menepuk-nepuk punggung Fanya, lalu pergi.
Malam hari yang terasa lebih dingin, Vanya yang kini tengah duduk di ruang tamu membayangkan tentang rencana baru apa yang dibuat oleh Aileen dan teman-temannya. "Hei Vanya, jangan ngelamun dong," ucap Zailin yang membubarkan lamunan Vanya. "Gue diajakin ke pantai sama Aileen," ujarnya seraya memakan mie goreng yang baru diletakkan Naura di atas meja. "What?" ucap Zailin dan Naura dengan kompak dengan mimik wajah yang terkejut. "Terus?" tanya Zailin yang penasaran. "Ya gue bilang iya." "Mie gue," gumam Naura yang menarik piring berisikan mie goreng. "Gue ngantuk, pengen tidur," ucap Vanya seraya berdiri dari kursinya menuju kamar. "Gosok gigi dulu," teriak Zailin. Vanya hanya mengajukan jempolnya. Vanya terdiam seraya mengeritkan dahinya saat ingin menutup tirai jendelanya dan melihat seorang pria yang berdiri di bawah pohon yang ada di depan rumah Vanya. Wajahnya tidak terlihat karena gelapnya malam. Vanya melepaskan kacamata dan mengelapnya menggunakan baju yang ia kenakan, lalu memakainya kembali. "Hah? Hilang?" gumam Vanya yang terkejut saat melihat kembali dan tidak ada seorang pun di bawah pohon. Tangan yang terasa dingin kini mulai memegang pundak Vanya. Dia menoleh ke belakang dan terkejut. "His, Zailin, lo ngeliatin apaan?" "Liatin Kunti," ucap Vanya singkat dan langsung menghempaskan dirinya di atas kasur. "His, gosok gigi dulu," ujar Zailin. "Iya, nanti di dalam mimpi," lanjut Vanya. Naura terbangun dan pergi menuju dapur melihat Vanya yang tengah menyiapkan tasnya untuk menghabiskan weekendnya bersama orang yang paling dia benci. "Lo yakin mau ikut?" Vanya mengangguk pelan dan menaruh senter di dalam tas punggung yang akan ia bawa. Zailin datang membuka pintu kulkas dan mengambil botol spray kecil berisikan cairan berwarna merah. "Kita ikut ya?" "Gak usah, lo sama Naura gak harus ngelindungin gue terus." Zailin menaruh botol spray yang tadi ia ambil ke dalam tas Vanya. "Nih, apaan?" "Air cabe." Vanya mengambil kembali botol spray tersebut dari dalam tasnya. "Buat?" tanyanya seraya memutar botol spray tersebut. "Buat jaga-jaga kalau ada yang jahatin lo. Ini itu cara terampuh buat ngelindungin diri." Naura duduk seraya memakan buah apel hijau. "Gue setuju," tungkasnya. "Wah, di sini sejuk banget," teriak Aileen menuju bibir pantai. Davira menghampiri Vanya yang hanya duduk di bawah pohon yang tampak lebat dan subur. Kita kok kesini sih?" tanya Vanya yang sedikit takut. "Emang kenapa?" Aileen, Zaki, dan Carol mulai mendekat ke Vanya. "Pantai Parangkusumo itu kan angker, pasirnya aja hitam, nggak putih. Dan letak pantai ini juga bertetanggaan sama pantai selatan. Dan ada yang pernah bilang ke gue kalau pantai ini tuh merupakan portal gaib menuju kerajaan Nyi Roro Kidul," ucap Vanya yang dengan suara yang ia pelankan. Suasana mendadak senyap, mereka mulai saling menatap satu sama lain. Wahahaha, suara tawa yang mulai pecah menghidupkan suasana pantai yang sempat terasa sunyi. Davira tertawa dengan terbahak-bahak lalu menepuk punggung Vanya. "Jadi lo takut?" "Lo tuh udah jelek, penakut lagi," tungkas Zaki yang menoyor kepala Vanya. Vanya hanya terdiam menatap teman-temannya yang tertawa dengan keras. "Gue udah bilang terserah kalian kalau nggak percaya," ucap Vanya yang pergi menuju pintu keluar dari pantai Parangkusumo. Carol datang dan menghampiri Vanya. "Lo mau kemana?" "Gue mau pulang, minggir lo." "Nanti deh, baru jam 4 sore, santai aja kali." Carol menarik tangan Vanya dengan kasar. "Ikut gue." Lalu mendorongnya hingga Vanya tersungkur di depan Davira dan Aileen. Davira duduk di kursi yang terdapat di samping Vanya seraya menginjak tangan Vanya dengan kasar.
Fanya hanya diam dan merintih kesakitan. Au, Davira, tangan gue sakit. Davira melepaskan pijakannya pada tangan Fanya yang mulai terlihat merah. Lo pikir gue peduli? Ucap Davira yang mendekatkan wajahnya ke arah Fanya. Davira dan teman-temannya hanya tersenyum licik melihat Fanya yang mulai meneteskan air mata. Gila lo ya, tungkas Fanya yang langsung menyemprotkan air cabai yang tadi ia bawa. Davira merintih menahan pedasnya cabai yang kini mulai membakar matanya. Aileen langsung menampar Fanya dengan kuat dan disusul dorongan dari Carol. Fanya tersungkur di atas pasir hitam yang kini mengenai matanya, hingga menyebabkan rasa perih lalu membersihkan dengan tangan dan menepuk kedua telapak tangannya. Zaki melempar kacamata milik Fanya dengan jauh. Cupu, lo itu harus bisa jaga sikap ya. Lo itu jelek, jadi gak usah belagu, gertak Carol. Aileen masih membersihkan pasir yang masih ada di matanya, dengan berusaha membuka matanya secara perlahan. Aileen tiba-tiba terjatuh saat melihat sosok wanita yang tengah memperhatikannya dari balik pohon besar. Rambut panjangnya yang menutupi wajahnya, Davira memegang pundak Aileen. Lo kenapa? Aileen hanya diam dengan nafasnya yang terengah-engah bagai orang yang baru saja melihat hantu, dan tak menjawab pertanyaan dari Davira. Suasana menjadi hening saat mereka melihat Aileen dan Fanya yang mendadak terdiam dalam tatapan kosong. Guys, kita pulang yuk, ajak Zaki seraya mengelus lehernya. Mereka mengangguk dengan kompak dan tidak memperdulikan kondisi Fanya. Itu dia, ucap Naura ke Zailin yang tiba-tiba datang untuk menyusul Fanya. Ternyata Naura dan Zailin telah mengikuti Fanya secara diam-diam. Hanya saja mereka kehilangan jejak Fanya saat menuju ke pantai, hingga membuat mereka harus bertanya-tanya kepada warga sekitar lokasi menuju pantai Parangkusumo. Naura dan Zailin menghampiri Fanya dengan mimik wajah yang khawatir. Mereka memeluk Fanya dengan khawatir. Plak, suara tamparan yang terdengar. Astaga, tangan Zailin melayang ke pipi Carol. Bangsat, lo apain nih sahabat gue? Zailin, sahabat lo yang kurang ajar duluan, gertak Carol dengan kasar. Naura menarik Zailin menjauh dari Carol. Cewek gila, gumam Carol dengan kesal. Naura menepuk-nepuk pipi Fanya dengan perlahan. Fanya, lo kenapa? Kita balik aja deh dulu, ini udah menjelang maghrib, dan lo tahu kan tempat ini itu mistis banget, ujar Zailin yang bergidik ketakutan. Naura hanya mengangguk dan mulai memapa Fanya dibantu oleh Zailin. Fanya melepaskan gandengannya pada Naura. Gue mau mandi dulu. Gue kasihan deh lihat kondisi Fanya, ucap Naura yang duduk di samping Zailin. Iya, kayaknya kita harus pindah deh ke sekolahnya Fanya. Setuju, ujar Naura dengan semangat. Waktu telah menunjukkan pukul 12 malam. Zailin memalingkan tubuhnya menghadap ke Fanya dan membuka matanya dengan perlahan saat hendak membenarkan bantalnya. Gumamnya yang sedikit terkejut saat melihat Fanya yang tampak sangat pucat seperti mayat. Fanya, lo sakit? Fanya membuka matanya dan menatap Zailin dengan dingin. Ya udah deh, lanjut tidur aja, ujar Zailin yang langsung memalingkan tubuhnya menghadap ke arah Naura yang kini tengah tertidur pulas. Azan subuh mulai terdengar. Naura dan Zailin mulai bangun dari tidurnya. 4:30 waktu yang tertera di layar ponsel milik Naura. Zailin menguap dengan lebar. Tutup, ntar ada nyamuk masuk, ujar Naura menutup mulut Zailin dengan bantal. Hik, hik, hik. Suara isak tangis yang terdengar oleh Naura. Zailin, lo dengar itu? Apaan? Naura turun dari kasur dan berdiri menatap ke arah pintu. Kayak ada suara orang nangis.
Udah deh, gue mau ambil air wudhu dulu. Naura melangkahkan kakinya menuju sumber suara yang ia dengar seseorang yang kini tengah duduk di balik kursi yang ada di ruang makan, dengan rambut panjangnya dan bau amis yang mulai tercium. Naura mendekati wanita itu. Fanya, itu loh. Hah, teriak Naura yang terjatuh dengan kaget saat melihat sosok wanita yang tampak menyeramkan, dengan dahi, mata, dan hidung yang terus mengeluarkan darah. Naura menoleh ke arah Zailin yang kini tengah di sampingnya. Naura, lo kenapa? Gue tadi lihat. Teriak Naura kembali saat melihat kerah kursi yang tadi membuatnya terkejut. Lo pasti masih ngantuk deh. Lah mending lo ambil air wudhu dan kita sholat subuh bareng. Naura dan Zailin melepaskan mukena yang ia gunakan lalu melipat dan menaruhnya di atas kasur. Klek, Zailin menoleh ke arah pintu yang terdengar dibuka. Fanya, lo dari mana? Fanya terdiam sebelum menjawab pertanyaan dari Zailin. Gue habis sholat di masjid. Lari pagi yuk, masih ada waktu nih. Ujar Naura yang bersemangat. Fanya menggelengkan kepalanya seraya mengambil tas kecil dari meja rias. Enggak, gue lagi ada jadwal piket hari ini. Ya, lo mah, gumam Zailin yang menekuk wajahnya. Zailin menghampiri Naura yang tertinggal jauh di belakangnya. Naura, ayo, lo kok larinya pelan banget sih? Beneran deh, gue itu tadi gak salah lihat. Zailin berusaha mengatur nafasnya dan mengelap keringat dengan handuk kecil yang ada di lehernya. Apaan? Hantu? Udah deh, gak usah ngebayangin yang enggak-enggak. Zailin lalu menarik tangan Naura untuk berlari bersama, seraya memikirkan tentang hal yang ia alami saat tengah malam. Tetapi Zailin hanya diam dan tidak memberitahu Naura. Fanya melangkahkan kakinya menuju kelasnya. Astaga, cantik banget. Bisik salah satu siswa kepada temannya saat melihat Fanya. Para siswa-siswi yang berada di koridor terus memperhatikan Fanya. Penampilan Fanya tanpa kacamata dan wajahnya yang tampak lebih bersih membuatnya terlihat jauh berbeda dari sebelumnya. Fanya duduk di bangku kelasnya dengan seluruh teman kelas Fanya hanya terdiam melihat kecantikan Fanya yang selama ini tersembunyi di balik kacamata. Davira dan teman-temannya datang menghampiri Fanya yang tengah membaca buku sekolahnya. Drak! Zaki memukul meja Fanya dengan keras membuat seluruh siswa yang ada di kelas menatap ke arah meja Fanya. Davira menutup buku Fanya dan melemparkannya ke sudut ruangan. Cupu, gak usah sok pinter deh lo. Lo itu udah buat Aileen sakit, gertak Zaki. Zaki meremas lengan Fanya dengan kasar seraya mendorong kepala wanita malang tersebut dengan telunjuknya. Tidak hanya itu, Zaki juga menjambak rambut panjang Fanya hingga membuat Fanya terjatuh dari bangku yang ia duduki. Fanya terdiam sejenak seraya mengangkat kepalanya dan menatap Zaki dengan tajam. Dan suasana kelas menjadi hening tanpa suara. Bruk! Zaki terhempas dengan kuat saat melihat kematiannya yang akan segera tiba. Dari sorot mata Fanya, ketakutannya yang terpancar nyata dari mata Zaki. Keringat yang mulai membasahi pipinya dalam rasa takut yang mengganggu pikirannya. Davira terhempas dengan kuat hingga tubuhnya terbentur meja guru saat mencoba menampar Fanya. Wah! Teriak teman kelasnya yang terkejut. Fanya menoleh ke arah teman-temannya yang kini tengah menatapnya dengan takut. Bruk! Fanya terjatuh dan pingsan secara tiba-tiba. Fanya, lo kenapa? Ucap Naura yang kini berada di UKS bersama dengan Zailin. Kalian kok ada di sini? Zailin memasukkan handphone ke dalam tas yang ia bawa. Kita pindah, jadi sekarang kita satu sekolahan.
Vanya tersenyum bahagia melihat sahabatnya yang kini berada di sekolahan yang sama. Tapi senyum itu mendadak pudar saat Vanya mencium bau amis dan melihat seorang siswi SMA sedang memperhatikannya dari balik horden yang ada di UKS dengan kondisi yang berlumuran dengan darah. Wanita itu perlahan mendekati Selin tanpa sepengetahuannya, membuat detak jantung Vanya berdegup dengan tempo yang lebih cepat, hingga matanya yang kini tampak melotot dan bulat dengan sempurna. Vanya berteriak histeris seraya melihat ke arah Selin. Hahaha. Wajah yang dipenuhi dengan belatung dan luka gores yang memenuhi dahinya. Suatu penampakan yang mengerikan dengan kondisi kaki yang berlumuran darah dan lengan kiri yang tampak hampir putus. Vanya menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya dengan ketakutan. Vanya, lo kenapa? Ucap Naura seraya menggoyangkan lengan Vanya. Vanya membuka matanya dengan nafas yang tampak terengah-engah. Selin mengelap keringat di dahi sahabatnya itu menggunakan tisu. Lo pasti tertekan atas pembulian yang lo alamin. Iya, lo istirahat aja ya dulu, ujar Naura kepada Vanya. Vanya membuka selimut yang ia kenakan seraya menurunkan kakinya. Gue mau ke toilet deh, juga hari ini gue ada ujian IPA. Lo yakin? Tanya Naura yang menaikkan kedua alisnya dan dibalas anggukan oleh Vanya. Selin melihat ke arah jam dinding yang ada di UKS. Ya udah, gue sama Naura ke kelas duluan ya. Juga kan kita murid baru, jadi nggak boleh sampai alfa. Oke, jawab Vanya dengan singkat. Seret. Air keran yang terasa dingin kini mulai membasuhi wajahnya dalam aliran yang mengalir dari keran tersebut. Vanya menatap wajahnya di kaca seraya tersenyum tipis. Gue bisa cantik juga ya, batinnya, dan mengelap wajahnya menggunakan tisu yang tadi ia bawa. Teriak Vanya dengan histeris saat melihat tisu yang baru ia gunakan untuk mengelap wajahnya. Mendadak berubah warna menjadi merah seperti darah. Vanya mengalihkan pandangannya pada dua orang siswi yang baru memasuki toilet dan hanya terdiam seraya berbisik pelan melihat Vanya yang tiba-tiba berteriak. Vanya langsung membuang tisu yang ada di genggamannya ke dalam tempat sampah yang ada di toilet. Tok, tok, tok. Ketok Vanya sebelum memasuki kelasnya. Permisi bu, ucap Vanya seraya duduk di bangkunya. Seorang guru wanita hanya tersenyum manis ke arah Vanya seraya melanjutkan materinya sebelum ujian. Naura dan Selin tampak serius memerhatikan materi yang tengah dijelaskan. Tangan yang terasa dingin perlahan menyentuh kaki Vanya. Ia menatap ke arah kakinya secara perlahan dengan rasa takut yang perlahan muncul. Mata Vanya membulat dengan sempurna saat ia melihat tangan putih pucat dengan kuku panjang yang berwarna hitam kini tengah memegang erat kakinya. Vanya berdiri dari tempat duduknya seraya bergidik dengan terkejut. Vanya, kamu kenapa? Tanya guru IPA tersebut dengan lembut. Kaki saya digigit nyamuk bu, ujar Vanya yang mencoba untuk tetap tenang. Naura dan Selin saling menatap seraya menaikkan kedua alisnya. Vanya kembali duduk dan membuka bukunya seraya mencatat materi yang ada di papan tulis. Ayo kita berteman. Huruf yang tertera di papan tulis berwarna putih. Vanya terdiam dan terkejut saat membaca tulisan tersebut yang tampak seperti darah. Wuss. Hembusan angin yang terasa sejuk mulai menerpa Vanya dan mengibaskan rambut panjangnya. Ia tersenyum dingin menoleh ke arah Selin dan Naura yang duduk di belakangnya. Davira, Zaki, dan Carol tengah duduk di taman sekolah seraya memikirkan kondisi Aileen yang mendadak sakit selepas dari pantai.
Davira menempatkan dirinya di samping Carol dan memulai pembicaraannya. Yang tadi itu apaan ya? Kenapa gue bisa terbang gitu pas mau nampar Vanya? Nah, Zaki memperlihatkan telunjuknya. Jangan-jangan dia punya teman gaib. Gila ya lo, ketus Davira. Tapi badan gue rasanya sakit banget. Carol mendekati Davira dan memijat pundaknya. Gue kira mikirin kondisi Aileen, bisa-bisanya cewek cupu kayak Vanya berani buat Aileen sakit. Dan ada hal aneh lagi, tutur Davira yang sedang berbisik. Kenapa murid-murid di kelas tadi mendadak lupa sama kejadian pagi ini? Mereka kayak seolah-olah amnesia secara bersamaan. Zaki merapikan rambutnya pada layar handphonenya. Kan gue udah bilang, Vanya itu punya temen goib. Setan maksud lo? Sahut Carol yang menghentikan pijatannya pada pundak Davira. Davira mengangguk pelan, seraya meraih laptop dari dalam tasnya. Pantai Parangkusumo. Tulis Davira yang tengah mencari tahu tentang latar belakang pantai yang baru ia kunjungi bersama teman-temannya beberapa hari lalu. Zaki mendekat dan melihat ke arah laptop Davira. Lo ngapain? Pantai Parangkusumo berada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Konon pantai ini merupakan portal gaib menuju Kerajaan Ratu Selatan, Nyi Roro Kidul. Baca Carol pada layar laptop Davira. Hah? Lo percaya sama yang begituan? Tanya Carol dengan nada seperti orang yang mengejek. Kan gue udah bilang, pantai itu mistis dan gue yakin 100% kalau Vanya itu pasti lagi diikutin sama sosok makhluk halus. Ujar Zaki yang mulai membuat suasana menjadi hening. Vanya duduk di kantin bersama Naura dan Zailin yang tengah menikmati batagor yang ia pesan. Vanya, makan lo. Kenapa nggak lo makan? Tanya Naura kepada Vanya yang hanya melamun, seraya memperhatikan suasana kantin yang terasa sedikit ramai. Vanya menyelipkan rambutnya di telinga dan tersenyum anggun, menatap seorang pria tampan bernama Leo yang tengah duduk sendirian di kantin. Naura dan Zailin menengok ke arah tatapan Vanya. Dia siapa? Tanya Zailin dengan penasaran. Vanya hanya diam lalu berdiri menghampiri Leo. Hai, gue boleh duduk di sini? Leo hanya diam dan tersenyum seraya mengangguk pelan. Vanya mengulurkan tangannya terhadap Leo. Hai, kenalin, gue Vanya. Lagi-lagi Leo hanya diam dan menatap ke arah mata Vanya dengan penuh tanda tanya. Astaga, mata itu seperti bola api yang menyala. Batin Leo dan langsung menunduk melanjutkan makannya dan menghabiskan nasi gorengnya dengan cepat. Zailin dan Naura memperhatikan Vanya dan Leo. Sumpah, si Vanya aneh banget. Bisik Naura kepada Zailin. Apa dia kerasukan ya? Lanjut Zailin yang kemudian meminum jus mangga milik Naura. Vanya memegang pergelangan tangan Leo. Pelan-pelan aja kali makannya. Pria itu mendadak terdiam dan memejamkan matanya. Hah? Leo terkejut saat membuka matanya kembali dan langsung berdiri meninggalkan Vanya sendirian. Zailin dan Naura segera menghampiri Vanya. Plak! Naura menampar pipi Vanya dengan sedikit keras membuat Zailin sedikit terkejut dengan sikap Naura. Sikap Vanya mendadak seperti orang yang baru menyelesaikan lomba lari sejauh 5 km dengan nafasnya yang terengah-engah. Kepala gue sakit. Rintih Vanya seraya memegang kepalanya. Naura mendekat ke telinga Zailin seraya berbisik. Nah, manjurkan tamparan gue. Dia langsung sadar. Jadi, maksud lo Vanya ketempelan? Naura mengangguk pelan mengiyakan ucapan Zailin. Kring! Bel sekolah berbunyi, waktunya pulang untuk para pelajar. Zaki memasukkan bukunya ke dalam tas. Carol, tungguin gue. Ucapnya lalu menarik sleting tasnya. Buru. Zaki dan Carol berjalan bersamaan menuju parkiran melihat Davira yang telah menunggu mereka di depan mobil berwarna merah. Gue mau jengukin Aileen dulu ya.
ucap Zaki yang disusul ejekan dari Davira. Duh, jengukin gebetan nih. Zaki hanya tersenyum tipis lalu pergi meninggalkan Davira dan Carol. Rintikan air hujan mulai turun dengan langit sore yang tampak gelap karena mendung. Zaki membuka kaca mobilnya seraya menatap ke arah jalan yang tampak sepi. Pak, ke rumah Aileen dulu ya. Oh, iya Den, ujar sopir Zaki yang tengah menyetir. Zaki menghidupkan handphonenya dan melihat dirinya dari kamera dan bruk. Zaki baru saja menjatuhkan Android miliknya saat dia melihat seorang wanita yang tengah duduk di kursi belakang dengan kondisi yang berlumuran darah. Kenapa Den? Kok kaget gitu? Tanya sang sopir seraya melirik ke arah Zaki dari kaca mobil. Zaki yang terkejut hanya bisa menggelengkan kepalanya memberi isyarat bahwa dia tidak apa-apa. Yang gue lihat tadi apaan ya? Kenapa gue bisa lihat kematian gue dari mata Fanya? Batin Zaki yang mulai merenungkan nasibnya. Pria itu menghela nafas dengan panjang dan berusaha untuk senormal mungkin meski dirinya masih terfikirkan oleh hal yang ia lihat di sekolah tadi. Mobil itu kini terhenti di depan sebuah rumah besar dengan cat berwarna putih. Zaki membuka pintu mobilnya dan berjalan menuju pintu depan rumah tersebut. Tok, 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 ketuk Zaki yang kini berada di depan pintu. Seorang wanita yang bertubuh gempal dengan daster yang ia gunakan kini menyambut kehadiran Zaki dengan senyum ramahnya. Dan Zaki, mau ketemu sama Mbak Aileen ya? Iya, Bi. Aileennya ada. Hai Zaki, sapa Mama Aileen yang melihat Zaki dari balik pintu. Bi, disuruh masuk nggih? Iya Den, Bibi lupa, ayo masuk. Ucap sang bibi yang meringis. Tante, Aileennya ada. Tanya Zaki seraya mencium tangan Ira, orang tua Aileen yang kini berprofesi sebagai wirausaha. Wanita itu menghela nafas panjang dengan mimik wajah yang menunjukkan kesedihannya. Dia dari kemarin cuma di kamar, gak mau keluar. Dan kalau diajak ngobrol juga gak pernah nyaut. Tutur Ira seraya duduk di sofa yang ada di ruang tamu tersebut. Tante, saya boleh gak ketemu Aileen? Ira hanya tersenyum dan mengangguk cepat. Zaki melangkahkan kakinya menyusuri anak tangga menuju kamar Aileen. Wanita itu kini tengah duduk di pojok kamarnya dengan kondisi ruangan yang tampak gelap. Zaki menghidupkan lampunya yang tak jauh dari letak meja belajar. Ia melipatkan kedua tangannya di atas lutut seraya menutup wajahnya dengan ketakutan. Saat Zaki mulai menghidupkan lampu, arwah dari siswi SMA yang tampak begitu menyeramkan bagai iblis dengan sorot matanya yang dipenuhi oleh rasa dendam, kini berdiri di belakang Zaki tanpa sepengetahuannya, membuat Aileen bergidik ketakutan. Pria itu mencoba menenangkan Aileen, memeluknya dengan hangat. Seraya mengusap rambut Aileen, wanita itu membuka matanya dalam pelukan Zaki. Mengangkat kepalanya secara perlahan menatap Zaki dan tersenyum tipis. Tatapan Aileen mendadak berubah menjadi tatapan yang tampak ketakutan. Matanya yang tampak membola saat dia melihat kepala dengan rambut hitam panjang yang tampak kusut, kini mulai muncul dari balik pundak Zaki. Bruk! Aileen yang terkejut segera mendorong Zaki dengan kasar dan mencoba untuk menjauh dari Zaki. Aileen, lo kenapa? Pergi, jangan ganggu gue. Tutur Aileen seraya melemparkan bantal ke arah Zaki. Ira datang dan mendorong pintu kamar Aileen dengan panik. Aileen, ujarnya. Ira memberikan obat tidur kepada Aileen dan tidak lama kemudian Aileen langsung mengantuk dan mulai memejamkan matanya. Wanita itu mulai menaikkan selimut anak kesayangannya tersebut yang kini tengah tertidur.
Zaki yang tengah duduk di sofa yang berada di ruang tamu hanya bisa menggosokkan kedua telapak tangannya dan sesekali menempelkannya pada bibir dengan khawatir. Wajah itu kini tampak pucat. Ia kebelet pipis lagi, batin Zaki, seraya memperhatikan sekeliling dan mencari-cari kamar mandi. "Kenapa, Den?" tanya sang ART kepada Zaki. "Kebelet, Bi. Toiletnya di mana ya?" "Toilet yang di bawah lagi rusak, Den. Jadi pakai toilet yang di atas aja ya," tutur sang ART seraya menunjukkan jalan menuju toilet yang ada di lantai atas. "Makasih, Bi," ucap Zaki yang masih menahannya lalu masuk ke toilet dengan tergesa-gesa. Lega. Zaki menghela nafasnya saat keluar dari toilet. Matanya kini tertuju pada seorang wanita yang tampak seperti Aileen yang kini tengah berjalan membelakanginya. "Aileen," panggil Zaki yang tak dibalas oleh Aileen. Zaki kemudian mengikuti Aileen yang berjalan menuju atap rumahnya. Wanita itu kini tengah berdiri di tepi loteng yang cukup tinggi karena berada di lantai 2 rumahnya. "Aileen, lo mau ngapain?" tanya Zaki seraya menghampiri Aileen dengan langkah kaki yang perlahan dipelankan. Davira menutup pintu mobilnya dan berjalan menuju supermarket. "Ini aja ya," ujar Davira seraya melihatkan kotak kue pada Carol untuk dibawanya ke rumah Aileen. Carol hanya mengangguk dan langsung mengambil kotak kue dari tangan Davira lalu menuju kasir untuk segera membayarnya. Setelah selesai, Carol mulai melajukan mobilnya. Mobil Carol kini terparkir di depan halaman rumah Aileen. Davira mulai melepaskan sabuk pengamannya, tetapi tatapannya mendadak tertuju pada Aileen dan Zaki yang kini tengah berada di tepi loteng. "Carol, itu mereka ngapain?" ujarnya kepada Carol yang hendak membuka pintu seraya menepuk-nepuk lengan Carol dengan sedikit panik. "Gue mau mati," ujar Aileen kepada Zaki dengan tatapannya yang tampak kosong. "Lo jangan gila deh," tutur Zaki yang memegang pergelangan tangan Aileen. Wanita itu terdiam seraya melihat pergelangannya dan langsung mendorong Zaki dari atas loteng. "Ah!" teriak Davira dengan terkejut dari dalam mobil Carol yang melihatnya hanya bisa ternganga dan langsung keluar dari mobilnya disusul oleh Davira yang juga menatap Zaki yang kini tengah tergeletak di atas teras rumah Aileen. Dengan kepalanya yang terus mengeluarkan darah, Zaki memegang pundak Davira dan menatap ke arah loteng. Mata Davira terbelak saat melihat Aileen yang berdiri jauh dari tepi loteng dan melihat Aileen yang tadi mendorong Zaki. Kini wajahnya tampak begitu mengerikan bagai iblis api dalam film horor. Seketika tubuh Carol dan Davira menjadi lemas, bruk. Mereka terjatuh secara bersamaan, diikuti oleh Aileen yang juga pingsan. Ira yang panik segera menelpon ambulans dan menyuruh ART-nya Bi Eni dan Pak Husen untuk membawa Davira dan Carol masuk. Suara isak tangis mulai terdengar, para kerabat dan orang terdekat pun mulai berdatangan memenuhi rumah Zaki. Bendera kuning yang kini tampak ditancapkan di depan pagar rumah Zaki. Fanya yang mengetahui kematian Zaki segera datang dan untuk melihat teman satu sekolahnya tersebut untuk terakhir kalinya. Davira hanya bisa menangis sedih melihat tubuh Zaki yang kini telah ditutupi oleh kain putih, dan Aileen yang hanya bergidik ketakutan seraya duduk di balik kursi dari tadi. Emosi dan kesedihan itu kini tercampur rata di dalam perasaan Davira. Amarah yang tak dapat dibendung dikala dia melihat kehadiran Fanya di rumah duka.
hingga membuatnya menampar Vanya dengan kasar, membuat orang-orang memperhatikan sikapnya yang begitu kasar. Cewek gila, lo udah buat Aileen sakit, dan lo juga yang udah bunuh Zaki. Vanya yang tidak mengetahui apapun hanya diam seraya memegang pipinya yang terasa sedikit perih akibat tamparan Davira. Kenapa bukan lo aja sih yang mati? Ujarnya seraya menarik rambut Vanya hingga membuatnya terjatuh di lantai. Carol segera menarik Davira dalam pelukannya dan berusaha untuk menenangkannya. Zaki memiliki seorang adik wanita yang baru saja duduk di kelas 3 SMP. Dia bernama Yuli. Wanita itu kini melihat ke arah Vanya yang hanya duduk diam di sudut ruangan ditemani oleh Zelin dan Naura. "Hai kak," sapa Yuli yang berusaha untuk tenang seraya sesekali menarik isak tangisnya. Yuli duduk di sebelah Vanya. "Benar, Kak Zaki meninggal karena kakak." Dek, dari tadi itu Vanya sama kita. Dan asal kamu tahu ya, Zaki itu orang yang ngebully sahabat saya setiap hari di sekolah. Tungkas Zelin yang sedikit emosi. Vanya memegang pergelangan tangan Zelin yang tengah berkacak pinggang. Seraya tersenyum tipis padanya. Mendengar hal itu, Yuli hanya diam dan meninggalkan Vanya tanpa sepatah kata apapun. "Bocil," gumam Naura memperhatikan Yuli pergi. Vanya hanya diam melihat ke arah jasad Zaki yang tertutupi oleh kain. Dengan mimik wajahnya yang tampak muram dan penuh tanda tanya. Siapa wanita itu? Kenapa seragam dia dipenuhi darah? Batin Vanya melihat siswi SMA yang kini tengah berdiri di ambang pintu. Vanya melihat sekelilingnya dan anehnya, mengapa ia merasa bahwa hanya dirinya yang melihat hal itu. Orang-orang yang ada di sekeliling siswi tersebut seperti cuek dan tidak memperdulikan kehadiran wanita misterius tersebut. Vanya kembali mengarahkan tatapannya ke ambang pintu, di mana Vanya yang terkejut saat tidak melihat seorang siswi pun di ambang pintu. "Lo kenapa?" tanya Naura yang memegang pundak Vanya dengan lembut. Ia hanya menggelengkan kepalanya dengan cepat lalu berdiri dan berjalan menuju teras depan. "Hai Vanya, kita kenal. Berhati-hatilah dengannya," bisik Leo di telinga Vanya dan segera melangkahkan kakinya memasuki rumah duka, meninggalkan Vanya yang tengah berdiri di teras dengan heran. Vanya menghembaskan tubuhnya di kasur melepas lelah setelah seharian menghadiri acara pemakaman Zaki. Dia memikirkan mengenai hal yang tadi Leo katakan padanya saat di rumah duka. Maksud dia apa ya? Batin Vanya yang berusaha menebak-nebak perkataan Leo. Zelin membuka pintu kamar dan melemparkan tas miliknya ke arah sofa yang ada di dekat kasur. "Gue mandi duluan deh." Vanya menatap ke arah Zelin yang tengah membuka kaos kaki yang ia kenakan. "Naura lagi masak ya?" "Iya, gue yang nyuruh dia masak, karena masakan dia yang paling enak." Naura memang wanita yang cantik dan juga pandai memasak. Wangi," ujar Vanya yang mencium aroma masakan Naura. Vanya, lo gak apa-apa kan?" Vanya hanya terdiam dan tersenyum tipis. "Gue kira lo sakit karena muka lo pucat banget tadi," lanjut Naura seraya menambahkan garam pada masakannya. Vanya menghela nafas panjang seraya memegang perutnya dan memasang muka yang memelas. Gue tuh lapar, makanya lemes." "Makan aja taunya, tapi gak bisa masak," ledek Naura dan mematikan kompornya lalu mengambil mangkok keramik berwarna putih dari lemari yang ada di bawah tempat kompor. Vanya hanya tersenyum memperlihatkan gigi putihnya yang tersusun rapi. "Assalamualaikum,"
teriak seseorang dari luar. Vanya dan Naura menengok ke arah pintu. Setelah beberapa detik terdiam, Naura segera membukakan pintu dan... "Hai Naura, tambah cantik aja," sapa seorang wanita dengan ramah seraya memeluk Naura. Rambut hitam yang dipotong pendek dengan postur tubuh bak model. "Kakak," seru Zelin yang keluar dari kamar dengan handuk kecil yang menutupi rambutnya. Dia adalah Selin Ratnadita, kakak perempuan Zelin, yang berprofesi sebagai pramugari. Selin memeluk erat adiknya dan mencubit pipinya dengan halus. "Malam Kak," sapa Vanya yang mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Senyum Selin perlahan pudar dikala melihat Vanya. Mimik wajahnya yang kini mengisyaratkan ketidaksukaannya saat melihat Vanya. "Vanya, kamu gak apa-apa kan?" tanya Selin yang berusaha terlihat normal. Naura menatap Zelin seraya menaikkan sebelah alisnya. Sementara Zelin hanya menggelengkan kepalanya dengan pelan. "Naura sama Zelin ikut kakak bentar yuk," ujar Selin yang langsung menarik tangan adiknya dan Naura keluar rumah. "Emang kenapa sih Kak?" Zelin melipat lengannya di depan dada. "Ada yang salah sama Vanya?" Selin menengok ke arah teras rumah mengecek apakah ada Vanya di sana. "Kalian kemarin weekendnya di mana?" tanya Selin dengan penuh selidik. "Ke pantai Parangkusumo," ujar Selin yang to the point. Seketika mata Selin terbelah dan menarik lengan adiknya dengan kasar. "Dengerin kakak, ada sosok makhluk halus yang ngikutin Vanya," bisik Selin yang merubah suasana menjadi hening. "Kak Selin gak bohong kan?" tanya Naura yang penasaran. "Kalian harus bisa ngusir hantu itu dari tubuh Vanya. Kalau enggak, nyawa orang lain yang bakal bawa," tutur Selin yang mulai khawatir. Selin menyelipkan rambut pada daun telinganya. "Jadi Kak, sekarang dia ada di sini enggak?" Wanita itu mulai memperhatikan sekitarnya dan sesekali mengendus-endus. "Enggak, sekarang kita masuk aja dulu. Ingat, tampil senormal mungkin di hadapan Vanya. Besok pagi kalian ikut kakak," ujar Selin yang berlalu pergi meninggalkan Zelin dan Naura dalam rasa takut yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Vanya kini tampak duduk sendirian di meja makan, dengan asap hitam yang tampak mengelilingi tubuhnya. "Hai Kak Selin, makan malam bareng yuk. Tadi Naura yang masak," ujar Vanya yang bersikap ramah disambut oleh senyuman yang tampak tersirat dari bibir Selin. Wanita itu menarik satu kursi untuk duduk, disusul oleh Naura dan Zelin yang duduk di sebelah Selin. Selin terdiam mendongak ke arah Zelina dan Naura yang kini tengah mengapitnya, dengan Vanya yang terduduk sendirian di barisannya. Selin memutar kedua bola matanya memberi isyarat kepada Zelin untuk duduk di sebelah Vanya. Awalnya Zelin hanya menggelengkan kepalanya. Setelah mendapat cubitan kecil di paha dari kakaknya itu, barulah dia berdiri dan duduk di samping Vanya dengan detak jantungnya yang terus berdegup lebih cepat dari temponya. Makan malam berjalan dengan baik hingga tiba saatnya untuk mereka melepas penat di atas ranjang bersama. Naura berusaha untuk memberanikan dirinya tidur di samping Vanya dengan Zelin dan Selin yang tidur di bawah menggunakan kasur lipat. Drak! Suara jendela yang terbuka karena angin malam yang berhembus kencang. Naura yang terkejut segera bangkit dari tidurnya, membuka horden yang kini tampak basah karena hujan. Ia mencoba meraih sudut jendela untuk segera menutupnya. Suhu ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Naura menelan ludah dengan kasar saat dia melihat jari putih yang tampak pucat itu kini terjepit di sela-sela jendela.
Dahi Naura kini dipenuhi oleh keringat dingin, ditambah dengan detak jantungnya yang terdengar berdegup dengan cepat. Ia mencoba memberanikan dirinya dan membuka jendela itu untuk melihat jari siapa yang sebenarnya terjepit. Wah! Suara teriakan Naura yang begitu keras saat dia melihat arwah yang kini tengah berada tepat di hadapannya, dengan lengan yang hampir putus dan darah yang terus mengalir di kepalanya. Seketika tubuh Naura menjadi lemas, mungkin telah dikuras oleh sang iblis jahat tersebut. Selin dan Zelin yang terkejut mendengar suara teriakan Naura segera bangun dari tidurnya dan mendapatkan Naura yang telah tergeletak lemas di lantai. Petir dan kilat kini terdengar bergemuruh dalam langit, menambah kesan mistis di malam itu. Selin dan Zelin menopang tubuh Naura dan meletakkannya di atas kasur. "Syukurlah lo udah sadar," ucap Zelin seraya menghela nafas lega saat melihat Naura yang telah membuka matanya. Wanita itu kini memegang kepalanya yang terasa sedikit sakit, mencoba untuk mengingat kembali kejadian yang tadi menimpanya. "Vanya mana?" tanya Naura yang mulai panik. Selin memasuki kamar dengan segelas air putih yang ada di genggamannya. "Kakak tahu Vanya di mana?" Naura segera mengambil segelas air putih yang disodorkan oleh Selin. "Di mana, Kak?" Selin menghela nafas panjang seraya duduk di sebelah Naura dan memutar pandangan pada Zelin. "Kamu jagain Naura ya. Kakak mau kemana?" "Kakak mau pergi bentar. Oh iya, sebelum tidur kalian ambil air wudhu dulu dan baca ayat kursi," ujar Selin yang berlalu pergi meninggalkan kamar. Vanya melangkahkan kakinya menyusuri jalan yang tampak sepi dan asing, juga dipenuhi oleh kabut di sepanjang jalan yang ia tapaki. "Zelin, Naura, Kak Selin, kalian di mana?" teriak Vanya seraya memutari tubuhnya melihat sudut demi sudut dengan teliti. Siapa tahu dia menemui seseorang untuk dimintai tolong. Ia berlari sekuat tenaga, berusaha untuk dapat keluar dari kabut putih yang mengganggu penglihatannya. "Ah!" Vanya berteriak dengan keras dikala melihat tangan putih pucat yang kini memegangi pergelangan kakinya. Gadis itu kini terjatuh, bibirnya seperti terkunci, sehingga membuatnya tak dapat mengucapkan sepatah kata apapun. Wajah yang berlumuran darah dan bau amis yang menyengat kini mulai mendekati wajah Vanya, membuat detak jantungnya berdegup dengan keras. Vanya memejamkan matanya dalam rasa takut yang terus mengejarnya. Malam yang terasa panjang dan sunyi, Selin melanjutkan mobilnya. Pukul 11:30 malam waktu yang tertera di layar ponsel Selin. Para arwah yang tampak memenuhi jalanan sepi itu mulai mengganggu kefokusannya dalam menyetir. "Astagfirullah, pura-pura santai dan gak lihat apapun," batin Selin yang berusaha menenangkan dirinya. Selin memberhentikan mobilnya saat dia merasa bahwa dia baru saja menabrak sesuatu. Orang itu kini hanya terdiam di depan mobil Selin dengan posisi tubuh yang tengkurap dan wajah yang ditutupi oleh sebuah hoodie yang ia kenakan. "Sorry, lo manusia bukan sih?" tanya Selin yang terbata karena takut. Pria itu segera mengangkat kepalanya dan berdiri membelakangi Selin. Mungkin dia terkejut dengan pertanyaan yang baru saja Selin lontarkan. "Hah? Ganteng gini malah ditanya manusia atau bukan?" Selin menghela nafasnya dengan panjang dan detak jantungnya kini sudah mulai teratur. "Maaf ya, gue kira tadi..." Selin menghentikan ucapan saat pria itu melangkah maju mendekati Selin. "Kak Selin?" ujar pria itu. Ternyata adalah adik dari teman SMA Selin dulu. "Astaga, Leo,
Ternyata kamu. Maaf ya dek, kakak nggak lihat tadi. Ucap Selin. Leo adalah teman sekolah Vanya, Naura, dan Zelin. Juga adik dari teman Selin, hanya saja dia telah meninggal dunia. Kakak mau ke rumah Pak Ustadz Haji ya? Iya, kok kamu tahu? Kebetulan kak, aku juga mau ke sana, bareng yuk. Ucap Leo langsung masuk ke dalam mobil Selin. Tok tok tok. Leo mulai mengetuk pintu rumah Pak Ustadz Haji seraya mengucapkan salam. Tidak ada seorang pun yang menjawab salam mereka. Mereka membalikkan tubuh mereka saat merasa bahwa tidak ada orang yang membukakan pintu. Dan klak, suara kunci yang terbuka mulai terdengar. Mereka menoleh dan melihat Ustadz Haji yang kini telah berdiri di depan pintu rumahnya, seraya memakai peci. Leo mencium tangan Ustadz Haji dan langsung memulai pembicaraan. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf mengganggu. Jadi kita kesini mau minta tolong, ucap Selin yang memotong pembicaraan Leo. Pria yang berusia sekitar 40 tahunan itu hanya tersenyum ramah, seraya mengizinkan Leo dan Selin untuk masuk. Masuk dulu nak. Wanita dengan hijab syar'i. Dia adalah istri Pak Ustadz Haji. Jadi gimana nak? Tanya Pak Ustadz yang mengarahkan pandangannya ke Leo. Jadi gini Pak, tadi itu saya lagi jalan pulang mau ke rumah. Terus saya lihat teman saya yang tiba-tiba pingsan di tengah jalan yang dipenuhi kabut putih. Nah, pas saya mau nyamperin, tiba-tiba kaki saya terkunci, gak bisa digerakin. Habis itu saya melihat teman saya yang diseret oleh sosok arwah, siswi SMA yang berlumuran darah, dan mereka tiba-tiba hilang gitu aja dari balik kabut putih yang mereka lewatin. Astaghfirullahaladzim, ucap Ustadz Haji yang mendengar ucapan Leo. Teman kamu? Tanya Selin. Iya kak, dia Vanya. Selin terkejut dan langsung menutup mulutnya dengan kedua telapak tangan. Ustadz Haji lantas mengangkat kepalanya melihat Selin dan Leo yang tampak panik. Nak, kalian pulang saja dulu, ini sudah larut. Untuk teman kalian, saya akan mendoakannya. Dan ingatkah, tak ada yang lebih besar dari kekuatan doa. Leo dan Selin mengangguk pelan lalu mencium punggung tangan Ustadz Haji untuk berpamitan. Vanya membuka matanya dan menemukan dirinya yang tergeletak di depan pintu rumahnya dengan kondisi dingin yang basah, seperti baru saja menjalankan pelatihan renang. Klak, suara pintu yang terbuka. Vanya, lo gak apa-apa kan? Ucap Zelin seraya memeluk Vanya dan terkejut melihat sahabatnya yang termenung di depan pintu. Naura dan Selin saling menatap saat mendengar nama Vanya. Mereka lantas keluar kamar untuk memastikan apakah Vanya benar-benar sudah pulang. Zelin mengangkat beberapa helai rambut Vanya yang tampak basah. Vanya, astaga, badan lo kenapa basah gini? Selin yang datang membawakan secangkir teh hangat yang ia buat. Ini minum dulu. Vanya hanya diam dan mengambil gelas tersebut lalu meneguk habis teh yang diberikan Selin. Pagi hari yang terasa sunyi, mereka hanya saling menatap satu sama lain saat melihat keanehan di dalam diri Vanya. Ya udah, Vanya mandi, terus kalian berdua ganti baju sekolah, biar Kak Selin yang masakin sarapan. Tutur Selin yang memecahkan keheningan. Naura yang tengah duduk di meja makan perlahan memikirkan Vanya yang kian tampak aneh. Wajahnya tampak tak lagi ceria dan ia tampak seperti mayat hidup. Naura lantas menaruh handphone di atas meja. Kak, kita harus gimana? Kakak udah temuin Ustadz Haji semalam
Nanti kita minta bantuannya aja. Naura hanya mengangguk pelan dan menggerakkan bola matanya mengikuti arah Vanya berjalan. Aneh, Vanya kenapa nggak pucat lagi ya? Udah kayak manusia nih, batin Naura seraya tersenyum melihat Vanya yang kini tengah duduk di sampingnya. Vanya, lo udah rapi aja, ujar Selin yang membuka pintu kulkas untuk mengambil air minum. Iya, tapi kenapa kepala gue rasanya sakit banget ya? Kayak ditusuk-tusuk. Lo sakit? Istirahat aja dulu, biar gue sama Selin yang izinin lo. Males lah, gue gak mau sendirian di rumah. Sekarang aja gue ngerasa kayak ada orang yang merhatiin gue. Selin yang sedang membuat nasi goreng seketika mematikan kompornya dan berbalik ke arah Vanya dengan menghela nafas. Vanya, kamu nanti pulang sekolah bisa ikut kakak kan? Kemana kak? Nanti juga kamu tahu. Bel sekolah telah berbunyi, tanda bahwa jam pelajaran akan segera dimulai. Tapi hari ini adalah jam kosong. Membuat Selin, Vanya, dan Naura merasa bosan dan mengantuk. Vanya meletakkan kepalanya di atas meja menutup wajahnya dengan menggunakan buku tulis yang ia buka di bagian pertengahan dan mulai memejamkan matanya. Bruk, teman sekelas Vanya yang kini terjatuh lumayan keras dengan kondisi sikutnya yang tergoles oleh retakan keramik kelas sehingga mengeluarkan darah dengan banyak. Vanya membuka matanya dengan spontan saat mulai mencium bau darah segar dari sikut Dinda. Selin dan Naura yang tampak peka dengan sikap Vanya segera menyuruh ketua kelasnya untuk mengantarkan Dinda ke UKS. Vanya masih mengendus-ngendus bau darah segar yang keluar dari lutut Dinda. Vanya, lo mau kemana? Tanya Naura yang memegang pergelangan tangan Vanya. Mencoba untuk menghentikan sahabatnya sebelum para murid mengetahui tentang sikap aneh Vanya sepulang dari pantai yang dianggap keramat oleh para masyarakat di Jogja. Wanita itu tampak terpental saat mencoba keluar dari pintu kelas untuk mengikuti Dinda. Membuatnya menghantam dinding kelas dengan cukup kasar. Rupanya Ustadz Aji kini tengah mendoakan Vanya agar arwah yang mengganggunya tidak dapat melukai orang lain. Tapi tidak dengan Carol yang kini tampak pucat karena ingin segera pergi ke toilet untuk membuang air kecil. Carol menghela nafas dengan lega saat keluar dari toilet seraya membenarkan resletingnya. Seorang pria yang kini berjalan melewatinya dengan tatapan kosong dan wajahnya yang tampak pucat. Carol dibuat menganga. Astaga, itu Zaki. Tapi dia udah meninggal. Batin Carol yang sangat terkejut untuk apa yang baru dilihatnya. Seketika tubuhnya terasa kaku, bahkan satu langkah pun tak dapat ditempuhnya. Carol hanya menganga terkejut dan pria yang tampak seperti Zaki itu kini mulai memalingkan wajahnya ke arah Carol hanya dengan memutarkan lehernya layaknya burung hantu. Jidat yang tampak hancur dan mata yang terus mengeluarkan darah ditambah dengan bau busuk yang hampir membuat Carol muntah. Carol? Panggil Davira yang tak direspon olehnya. Woi, ngelamun aja. Carol yang terkejut melihat Davira yang kini tengah berada di sampingnya. Perlahan terjatuh dengan lemas, arwah Zaki menampakkan diri telah menguras seluruh energi Carol. Carol, lo kenapa? Gue butuh air. Lirik Carol. Yaudah, gue ambilin sekarang. Lo di sini aja ya, jangan kemana-mana. Davira lantas pergi meninggalkan Carol yang kini tengah duduk di depan toilet pria. Wanita itu kini tengah kembali dan menyodorkan botol yang berisikan air minum kepada sahabatnya. Ini pelan-pelan aja minumnya. Makasih ya. Lo kenapa sih? Gue gak boleh ngomong tentang hal ini ke Davira. Yang ada dia malah panik nanti.
Batin Carol yang memilih untuk diam dan merahasiakannya sendiri tanpa harus membuat sahabatnya itu panik. Pulang sekolah nanti kita langsung ke rumah Aileen ya. Tutur Carol yang mulai berdiri dengan bantuan dari Davira. Leo tampak termenung di kantin. Lagi-lagi pria tampan itu duduk sendiri tanpa ada seorang yang menemaninya. Matanya sedikit terbelak saat melihat kedatangan Vanya yang kini duduk di depannya. Karena kursi yang penuh, jadi terpaksa mereka bergabung duduk dengan Leo yang tampak sendiri. Vanya, lo baik-baik aja kan? Tumben lo nanyain kabar gue. Jawab Vanya yang menaikkan sebelah alisnya, menatap curiga ke arah Leo. Pria tampan dengan kulit putih itu hanya menggelengkan pelan kepalanya seraya mengalihkan pandangannya ke arah Zelin yang tampak sedang asyik dengan handphonenya. Lo adiknya Kak Selin. Zelin terdiam sejenak mendengar pertanyaan Leo. Kini dia menatap pria itu dari ujung kaki hingga kepalanya. Kita kenal? Enggak sih, gue cuma kenal sama kakak lo. Iya, gue adiknya Kak Selin, nama kita aja hampir sama. Tutur Zelin. Naura hanya terdiam. Dari tadi wanita itu hanya menatap sekelilingnya. Dia seperti mencari seseorang yang tampaknya tidak ada di kantin. Vanya menyipitkan matanya saat melihat sahabatnya. Naura tidak terkejut sama sekali karena dia tidak sedang melamun. Pikirannya masih tetap fokus pada sekitarnya. Kok gue gak lihat Carol sama teman-temannya ya? Iya, mereka absen mungkin hari ini. Timbal Zelin seraya meraih es teh pesanannya yang diletakkan di atas meja. Sesosok wanita kini tampak memperhatikan Carol dan Davira yang tengah berjalan di kantin, mencari-cari meja dan kursi yang kosong untuk mereka tempati. Siapa dia? Batin Vanya. Dia hanya bisa melihat sosok itu dari kepala saja yang memang hanya muncul dari balik pohon beringin yang tumbuh di dekat kantin. Sosok itu tampak menggerakkan kepalanya, mengalihkan pandangan ke arah Vanya yang sudah memperhatikannya sedari tadi. Tiba-tiba detak jantung Vanya berdegup dengan cepat. Keringat dingin perlahan membasahi dahinya. Dan telinga Vanya yang mendapat kejutan tak terduga. Mari berteman. Bisikan halus dan mengerikan kini menggema di telinga Vanya. Dia menghadapkan tatapannya ke arah samping dengan spontan dan kembali menatap ke arah pohon beringin. Wanita itu, kemana dia? Dan suara bisikan yang sama. Wanita itu tampak menutup telinganya dengan kedua telapak tangannya. Vanya, lo kenapa? Tanya Leo seraya memegang pergelangan tangan Vanya. Gak apa-apa, gue cuma lapar aja. Jawab Vanya yang berusaha tampil biasa. Leo yang berdiri dari duduknya mulai berjalan menuju tempat Davira dan Carol duduk. Leo kenapa? Dia cabut gak pamit dulu atau apa gitu? Ucap Zelin yang berbisik-bisik. Gue sih gak peduli, jawab Vanya singkat, seraya memakan pesanannya yang sudah sampai. Deret, suara dering handphone yang berbunyi. Dengan kompak Zelin, Naura, Vanya langsung mengangkat handphone mereka. Ye, handphone gue yang bunyi. Ucap Vanya dan mengangkat telepon dari nomor yang tidak ia kenal. Siapa? Tanya Naura yang penasaran. Vanya hanya menggelengkan kepala. Halo, ucapnya dalam telepon. Dia menginginkanmu, jawab seseorang dengan suara serak dalam telepon dan langsung memutuskan percakapannya. Vanya terdiam dengan matanya yang terbelak mendengar ucapan orang tadi dari seberang telepon. Kenapa? Kok mimik muka lo tiba-tiba panik gitu? Tanya Zelin, seraya mengusap keringat yang muncul di dahi Vanya menggunakan tisu.
Vanya hanya tersenyum paksa seraya menggeleng. Dia tidak ingin membuat sahabatnya ketakutan untuk masalah yang sedang ia alami. Bel sekolah berbunyi, tanda bahwa pelajaran telah usai. Selin menunggu Vanya di depan gerbang dengan mobil yang ia bawa. "Hai Kak," sapa Selin yang melambaikan tangannya disambut senyuman manis oleh sang kakak. "Kak Selin anterin kalian pulang ya. Kakak mau berdua aja sama Vanya." Ucapnya seraya menatap Selin dan Naura. Keduanya hanya mengangguk pelan, lalu memasuki mobil untuk segera pulang. Vanya menarik nafas berat melihat kedua sahabatnya yang telah berjalan menuju rumah. Selin tersenyum ke arah Vanya, mencoba untuk memberikan isyarat bahwa ia akan baik-baik saja. Perasaan takut kini menghantui pikiran Vanya. Mobil Selin berhenti tepat di depan rumah Pak Ustadz Aji. Mereka mengucapkan salam dengan kompak. Selang beberapa detik, pintu pun terbuka. Mereka kemudian duduk di ruang tamu dengan Selin yang mulai pembicaraan. "Jadi ini Vanya, orang yang sudah saya ceritakan kemarin," ucap Selin yang memperkenalkan Vanya. Vanya tersenyum dingin ke arah Pak Ustadz Aji dan disambut ucapan istighfar saat sang Ustadz menatap mata Vanya yang mengisyaratkan kebencian. Suara azan maghrib mulai terdengar, sayup takbir mulai berkumandang menyambut malam dengan bacaan doa dan memotong pembicaraan Selin dan Pak Ustadz Aji. "Udah azan, kita sholat maghrib berjamaah yuk," ajak istri Pak Ustadz dengan ramah. Selin mengangguk kecil selaya tersenyum dan memutar bola matanya melihat kursi kosong yang tadi diduduki oleh Vanya. "Astagfirullah, Vanya kemana?" "Kita sholat dulu ya, minta perlindungan sama Tuhan." Selin menghapus air matanya yang tiba-tiba menetes. Waktu maghrib yang telah dilalui dengan perasaan panik yang terus memburu Selin. Tampak jelas dari sorot matanya menandakan ketakutan yang terpampang nyata. "Nak, Bapak tahu di mana Vanya sekarang. Kamu tolong telepon Leo, suruh dia ke sini sekarang." Selin mengangguk cepat merogoh handphone dari tas kecil yang ia letakkan di atas meja dan segera menghubungi Leo. Suara mobil yang terdengar seolah memberikan isyarat atas kedatangan Leo. Pria itu turun dari mobil dengan wajah yang sedikit panik. Entah hubungan apa yang ada di antara Vanya dan Leo hingga kehilangan Vanya membuat Leo khawatir. "Assalamualaikum Pak Ustadz," ujar Leo yang mengucap salam lalu mencium punggung tangan Pak Ustadz Aji lalu istrinya. Suara gamelan kini terdengar di telinga Vanya, membangunkan dirinya yang tampak terbaring di bawah pohon besar yang ada di pinggir pantai. "Kenapa gue ada di pantai ini lagi?" "Mari berteman," bisikan itu kembali menggema di telinga Vanya. Bulu kuduknya kini meremang menandakan tingkat ketakutannya yang kini ia rasakan. Seketika bayangan hijau yang tampak terlintas dengan cepat di penglihatan Vanya. Suara gamelan dan nyanyian lagu dalam bahasa Jawa kini mulai memenuhi pendengaran Vanya, membuat telinganya terasa sakit. Wanita yang tampak berjalan menapaki air pantai yang tampak mengangkat tubuhnya, tersenyum ke arah Vanya dengan gaun dan selendang berwarna hijau yang ia kenakan. Vanya berdiri dan berlalu menjauh dari wanita yang tampak seperti ratu penguasa pantai selatan, yang biasa disebut Nyi Roro Kidul. Ia terjatuh saat kaki terasa menabrak sesuatu. "Hah!" Vanya berteriak histeris saat menemukan jasad yang tampak menyeramkan. Dengan mata yang hampir keluar, dengan wajahnya yang terus mengeluarkan nanah dan belatung kecil yang tampak muncul, ditambah dengan kondisi tubuh yang penuh dengan luka lebam. Vanya segera bangkit dan terus berlari hingga dirinya tersadar bahwa kini ia tengah berada di dalam sebuah gubuk kecil yang hanya ditemani oleh nyala api kecil.
dari lentera yang ditaruh di sudut ruangan. Beberapa murid SMA yang menggunakan seragam kini tampak membuli seorang wanita dengan sadis. Mereka tampak menikmati dosa yang mereka lakukan. Tampak dari mata Vanya, para murid itu membuli temannya dengan meneteskan lilin panas pada wajah wanita malang itu. Dia memejamkan matanya dan kini menemukan dirinya yang tengah berdiri dalam barisan orang aneh. Tuhan, aku di mana? Gumau Vanya yang meneteskan air matanya karena takut. Orang-orang itu tampak berdiri melingkar di sekeliling Vanya dengan jubah hitam panjang yang ia kenakan. Dan seorang wanita dengan pakaian adat Jawa berwarna hijau yang tampak duduk di singgasana. Mereka mengadakan ritual pemujaan. Tampak seorang anak kecil berusia 7 tahun yang kini terus menangis. Jangan-jangan dia mau dijadiin tumbal, pikir Vanya yang merasa khawatir. Vanya mengeritkan dahinya saat melihat wanita yang menarik tangannya anak kecil itu. Dia wanita yang digubuk tadi. Gumam Vanya yang terkejut. Drak! Suara dari kapak yang kini mengagetkan Vanya dengan pemandangan yang mengerikan saat anak kecil tersebut tampak tidak memiliki kepala lagi. Darah yang keluar dari lehernya tampak menetes ke dalam gelas yang terbuat dari bambu. Suara tawa yang pecah dan terdengar menyeramkan kini mulai menggema di setiap ruangan. Wanita itu mempersembahkan darah dari anak kecil malang tersebut dengan sang ratu pantai selatan. Vanya terjatuh lemas melihat pemandangan mengerikan tersebut. Ada rasa bersalah yang menghantui dirinya. Vanya kembali menemukan dirinya yang terkulai lemas di bibir pantai dengan kondisi yang basah. Vanya terbangun dan terbatuk seperti tersedak air. Ia mulai menjauh dari bibir pantai yang tampak menyeramkan. Hai teman, suara yang berbisik di telinga Vanya. Belayan rambut serasa kapas terus menyapa punggungnya. Apapun yang penting dia bisa menjauh dari pantai keramat tersebut. Oksigen dalam paru-paru Vanya seperti habis terkuras. Hembusan nafas yang terengah-engah kini menindas senyap dalam ketakutan yang memburu. Ia memandangi pantai dari kejauhan. Rasa yang ambigu dan nyala lampu dari lentera yang ia bawa dari gubuk kecil tersebut. Seolah tak sanggup menjangkau pekatnya malam. Setitik asa yang muncul diiringi oleh gemercik air hujan yang membasahi pijakannya. Alunan gamelan yang kian terdengar bersamaan dengan munculnya sosok iblis pendendam yang kini tengah berdiri di hadapan Vanya. Memperlihatkan wajahnya yang hancur dengan darah yang terus mengalir dari kelopak matanya. Apa yang kamu mau? Tegas Vanya. Iblis itu mendekati Vanya hingga membuat tubuhnya sedikit lemas. Vanya tak lagi bisa mengangkat kakinya, yang saat ini terasa sedikit berat. Iblis itu perlahan hilang diikuti dengan suara gamelan yang perlahan mengecil hingga menghilang di keheningan. Sorot cahaya mobil kini tampak menyinari tubuh Vanya. Dan bruk, gadis itu terjatuh tepat di depan mobil. Vanya! Teriak Leo yang langsung menghampiri Vanya. Dalam rintikan hujan yang perlahan membasahi tubuh, Pak Ustadz Aji mulai melafalkan ayat kursi dan Selin yang ikut membaca ayat kursi. Suara teriakan mulai terdengar, memecah kesunyian dalam malam. Vanya membuka matanya dengan spontan, membuat Leo sedikit terkejut. Wanita itu tampak mencekik leher sang Ustadz dengan kuat. Vanya, lepasin. Tubuh Selin terpental hebat saat hendak melepaskan cekikan Vanya pada leher Ustadz Aji. Bulan kini tampak memperlihatkan seluruh bentuknya, membuat mata Vanya terasa sedikit silau akibat pantulan dari cahaya bulan. Dia mendadak melepaskan cekikan melihat ke arah bulan purnama dengan senyum yang mengembang. Lantunan ayat mulai menggema di telinga Vanya yang kini tengah dirasuki oleh iblis. Dia terus berteriak histeris seraya menutup telinga dengan kedua tangannya.
Alhamdulillah, gumam Ustadz Aji saat iblis itu telah keluar dari tubuh gadis malang tersebut. Fanya kini terlelap dalam tidurnya. Suara dengkuran yang terdengar seolah memberi isyarat akan rasa lelah dalam malam yang terasa panjang. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Pak Ustadz Aji seraya menatap satu persatu orang di sekitarnya. Zelin memainkan ujung bajunya, lalu mengangkat kepalanya dengan wajah cemas yang tersirat jelas. Jadi gini Pak, kemarin Fanya ke Pantai Parangkusumo dengan anak-anak yang biasa membuli dia di sekolah. Tadinya saya sama Naura ngikutin dia. Pas kita udah sampai pantai, kita lihat Fanya yang lagi dibully sama anak-anak itu. Naura memotong pembicaraan seraya menaruh tangannya di atas telapak tangan Zelin. Setelah dari pantai, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Tuturnya dengan singkat. Pak Ustadz Aji menghela nafas seraya mengucap istighfar. Malam yang tadinya terasa damai kini kembali mencekam. Iblis itu terus menghantui Fanya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Suhu mulai terasa dingin, Zelin bergidik ngeri, seraya memegang tengkuknya. Ia seperti merasakan ada seseorang yang baru saja melintas di belakang saat hendak membuka kulkas. Astagfirullah. Zelin berucap istighfar. Suara gamelan yang tadi didengarnya saat mencari Fanya kembali hadir, menghantui telinga Zelin dalam bait nada yang terdengar begitu menyeramkan. Zelin segera mengambil sebotol air dan menutup kulkas dengan segera. Kak, kenapa? Tanya Leo yang melihat Zelin berkeringat. Dia datang, ucap Pak Ustadz dengan tiba-tiba. Dia datang, mungkin dia memerlukan pertolongan. Seluruh mata kini menatap ke arah sang Ustadz yang tampak sedang serius dengan apa yang dibicarakan. Sst. Mata pisau yang tajam hampir saja mengenai telinga Zelin. Jantungnya mulai berdegup kencang berirama dengan suara angin yang terdengar. Fanya, ucap Leo terkejut. Saat mengetahui bahwa wanita yang melemparkan pisau ke arah Zelin adalah Fanya. Sang Ustadz yang kini tengah mengucap zikir. Pegang dia, perintah Pak Ustadz kepada Leo dan segera melanjutkan bacaannya dengan khusyuk. Iblis tersebut berteriak histeris menahan panas dari lantunan ayat yang terdengar. Suasana menjadi hening saat Fanya mulai terjatuh. Dia menundukkan kepalanya seraya menahan isak tangisnya. Suara itu terdengar lirih dan menyeramkan. Dia kembali mengangkat kepalanya dan tertawa. Hihihi, mereka harus mati. Ucapannya yang disambut oleh asap hitam yang mengepung ruang kecil itu membuat penglihatan tampak kabur. Suara yang terdengar karena asap tersebut yang masuk ke tenggorokan. Mereka mengalihkan asap dengan mengkibas tangannya seraya membuka mata dengan perlahan. Astagfirullah. Kak, Fanya kemana? Ucap Naura terkejut. Gemerisik dedaunan menambah suasana cekam dalam malam yang telah menampakkan kesunyian. Arwah yang kini menjelma menjadi iblis dengan berselimutkan api dendam itu mulai mendatangi Davira. Sementara Davira kini tengah tertidur dan mulai menarik selimutnya hingga menutupi kepala. Saat suhu ruangan menurun, seolah mencekam erat dirinya dalam kedinginan. Jiwa Fanya kini tak lagi bersamanya. Iblis itu mulai mengambil alih tubuh Fanya. Ia menatap Davira yang kini tampak menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Tatapan kebencian yang terlihat jelas dari sorot matanya. Wanita itu membalikkan tubuhnya, mencari posisi tidur senyaman mungkin saat dingin mulai mengikat erat rusuknya. Mata Davira membola saat melihat penampakan mengerikan di samping. Ia tampak seperti Fanya dalam bentuk iblis saat sorot matanya mengeluarkan darah, juga dengan dahi yang terus menyebarkan bau anyir. Wah! Teriak Davira histeris dan beranjak pergi dari kasur, berlari menuju kamar ibunya yang tak jauh dari kamarnya.
Sementara Carol yang tengah tertidur di ruang tamu dikagetkan oleh jeritan Davira yang begitu nyaring. Carol memang sengaja menginap di rumah Davira karena ia takut akan terjadi hal buruk pada sahabatnya. "Kamu kenapa?" tanya Mama Davira yang bersama dengan Carol saat Davira mengetuk pintu kamar wanita bernama Wati itu. "Carol, gue takut. Tadi ada dia." "Kamu cuma mimpi kali." Iblis itu kembali muncul dari balik tubuh Wati, membuat putrinya berteriak histeris saat melihat ke arahnya. "Mama!" Wati segera memalingkan pandangan membelakangi Davira dan Carol. Iblis itu menghempaskan tubuh wanita hingga membuatnya membentur sudut kamar dengan kuat dan mencekik leher Davira seraya tersenyum licik. Carol berusaha menolong Davira, tapi kakinya terasa sulit untuk digerakkan. Dan kini Wati tampak pingsan karena terbentur dinding dengan keras. Selin, Naura, Selin, Leo, dan Pak Ustadz Aji menerobos masuk ke rumah Davira dan mendobrak pintunya. "Di atas," ujar Leo seraya berlalu pergi menyusuri tangga. "Lepaskan," perintah sang ustadz tanpa rasa takut. Iblis itu mulai mengalihkan pandangannya pada sang ustadz, seraya mengancam, "Jangan mendekat atau dia akan mati. Lepaskan dia dan aku akan membantumu." "Bodoh, kau pikir aku percaya? Apa kau ingin Tuhan membakarmu saat aku membacakan ayat suci?" ancam sang ustadz. Sekelumit kenangan di masa lampau saat ia masih duduk di bangku SMA pun hadir tak diminta. Namun tiada air mata meski luka. Trauma masih betah mengusik dalam batinnya. Iblis itu meneteskan air matanya yang tampak merah seperti darah, melepaskan cekikan pada Davira yang kini terkulai lemas, seraya memegangi lehernya. "Tanya wanita ini," ucap sang iblis yang menghilang, dan meninggalkan tubuh Vanya. Vanya pingsan dalam perasaan yang lelah yang memburunya, membuat nafasnya terengah-engah. "Vanya, lo gak apa-apa?" tanya Leo panik. Vanya yang berusaha berdiri. Wanita itu hanya menggeleng pelan menatap ke arah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bruk, ia mendadak pingsan saat sakit kepalanya mendadak menyerang. Aroma yang menyengat dari minyak kayu putih mulai terasa dalam penciuman Vanya. Dia mulai tersadar dalam pingsannya saat waktu telah menunjukkan pukul 10 pagi. "Di mana?" tanya singkat sembari menyadarkan tubuh di kepala ranjang, tempat ia tidur. "Lo ada di rumah gue," ucap Davira seraya tersenyum dengan Carol dan Aileen yang tampak berdiri di sampingnya. "Maafin kita ya, untuk apa yang pernah kita lakuin ke lo," ucap Aileen seraya menaruh telapakannya di atas punggung tangan Vanya. "Kita sadar, kita jahat sama lo, dan kita harap lo bisa maafin kita," lanjut Davira dengan wajah yang tampak memelas. Iya gak apa-apa, gue maafin kalian kok. Dengan kalian baik ke gue itu udah cukup," ucap Vanya singkat seraya tersenyum. Mereka berpelukan dengan tangisan haru yang menyelimuti ruangan kamar Davira. Polisi mulai mendatangi pantai keramat tersebut, menemukan jasad yang hanya tinggal tulang belulangnya saja. Vanya telah menceritakan kronologis cerita dari kematian wanita yang sempat menjelma dalam bentuk iblis. Ia berdiri di bawah pohon rindang yang ada di pantai, seraya melihat ke arah bibir pantai. Vanya tersenyum saat melihat arwah yang dulu merasukinya tersenyum bahagia dan menghilang bersamaan dengan hembusan angin yang terasa sejuk. Dan demikianlah akhir dari cerita ini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang baiknya. Sampai berjumpa kembali lagi di cerita misteri terbaru selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru yang tentunya dari channel ini. Apabila terdapat salah-salah kata maupun artikulasi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.